Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga senantiasa diberikan hidayah, kesehatan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita bertemu di pelajaran kita pendidikan agama Islam untuk jenjang SMP. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 6 masih tentang dengan ilmu segalanya akan menjadi mudah. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita tentu saja membahas tentang bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan juga kita akan mengetahui dalil-dalil tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan mewajibkannya kita menuntut ilmu. Juga hadis-hadis yang terkait dari baginda Rasulullah SAW untuk kita pelajari dan yang akan memberikan semangat kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Dan juga bagaimana keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, terutama sekali adalah ilmu agama. Ilmu adalah merupakan jalan seseorang untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat tentu saja. Anak-anakku yang berbahagia yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak berharap pada kesempatan ini kalian semangat dan Bapak yakin kalian semangat. Dan begitu yakin Bapak kalian semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Karena kalian tahu keberhasilan kalian terletak pada bagaimana kalian dari menimba ilmu pengetahuan sejak dari kecil hingga dewasa nantinya. Baiklah, kita akan mempelajari pada kesempatan ini tentang ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan segalanya akan menjadi mudah. Ada sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang berbunyi menyatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan seseorang untuk mengejar kehidupannya bahagia dunia dan akhirat, ada sebuah hadis yang berbunyi dan cukup populer di masyarakat kita. Tentu saya berharap anak-anakku semuanya insya Allah hafal hadis ini ya, insya Allah. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia, hendaklah dia dengan ilmu. Dan juga barang siapa yang menginginkan bahagia hidup di akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat, hendaklah dengan ilmu. Oleh karena itu, hadis ini memberikan motivasi kepada kalian untuk senantiasa tidak menyia-nyiakan waktu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ada sebuah kisah sebagai motivasi buat kalian. Ada seorang ulama pada zamannya dulu yang bernama adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah murid yang sangat bodoh. Sudah sejak lama menimba ilmu pengetahuan, tetapi tidak pintar-pintar. Saking lamanya beliau ini menuntut ilmu, Ibnu Hajar ini, akhirnya dia bosan dan dia memohon pamit kepada kiainya untuk pulang kampung. Setelah dengan rasa sedih, kiai ini memperbolehkan Ibnu Hajar untuk pulang dengan perasaan sedih karena belum berhasil mengantarkan Ibnu Hajar menjadi orang yang berpendidikan, berilmu. Setelah Ibnu Hajar diperbolehkan untuk pulang, maka beliau melakukan pulang. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba hujan deras sekali yang akhirnya mengakibatkan si Ibnu Hajar ini berteduh di sebuah
gua. Detik-detik atau saat-saat beliau berteduh di dalam gua ini, karena situasinya hujan, terdengarlah ada sesuatu bunyi yang menginginkan dia untuk melihat apa yang berbunyi tersebut. Ternyata begitu beliau melihati ke arah sumber suara yang berbunyi itu, ternyata adalah air hujan yang mengalir jatuh dan menitis di sebuah bongkahan batu yang cukup besar. Dan apa yang terjadi anak-anakku semuanya? Air hujan yang menitis yang begitu lama kepada sebongkahan batu yang cukup keras dan besar ini, terdapat sebuah lubang yang mengakibatkan batu itu tidak sesuai dengan aslinya. Karena ada lubang itu, maka Ibnu Hajar ini termenung dan berpikir, kok bisa batu yang sekeras itu bisa berlobang dengan air yang jatuh, titisan-titisan demi titisan yang begitu lama, akhirnya membuat batu itu berlobang. Apa yang terjadi anak-anakku semua? Ibnu Hajar dengan renungan itu, dia berpikir batu yang sekeras itu bisa berlobang, bagaimana dengan otak saya yang tidak sekeras batu dan besi? Tentu bisa diasah. Akhirnya Ibnu Hajar kembali ke menempuh pendidikan kepada kiai tersebut. Sekarang Ibnu Hajar merasa dirinya mungkin dia belum lama, mungkin dia belum serius menuntut ilmu. Akhirnya pada saat yang dulu itu dia belum pintar dan belum mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Setelah dia kembali serius datang pada kiai dan belajar, dan akhirnya dia ini menjadi ulama. Pendidikan yang selanjutnya dengan renungan batu tersebut mengantarkan beliau menjadi seorang ulama, dan beliau pernah menciptakan sebuah buku karangan, dan dengan inilah menjadi ulama beliau. Anak-anakku yang berbahagia, ini menggambarkan kepada kalian, tidak ada alasan buat kalian. Mungkin pada saat ini kalian belum pintar, tapi suatu saat kalau kalian rajin belajar, pasti kalian bisa menjadi orang yang berilmu dan sukses. Jangan berkecil hati. Mungkin kesempatan itu berbeda masing-masing, tetapi yakinlah, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memberikan jalan keluar. Orang yang berilmu, Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan di antara orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berilmu, yang diberi beberapa derajat. Anakku yang berbahagia, mudah-mudahan ini motivasi buat kalian. Dan selanjutnya, marilah kita saksikan tayangan berikut ini tentang pelajaran kita. Dengan ilmu segalanya akan menjadi mudah. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.